seringkali diberitakan secara negatif karena konflik dan ketegangan yang terus berlangsung. Salah satu isu utama adalah aktivitas Organisasi Papua Merdeka, atau OPM, sebuah kelompok yang mengklaim memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. OPM sering menggunakan cara-cara kekerasan yang menyebabkan dampak serius, tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi masyarakat setempat yang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. OPM telah melakukan berbagai serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil di daerah-daerah terpencil, seperti di pegunungan dan hutan Papua. Serangan-serangan ini sulit diantisipasi karena lokasinya yang sulit dijangkau. Kekerasan yang mereka lakukan menyebabkan banyak korban jiwa dan juga merusak infrastruktur penting, seperti jembatan, kantor pemerintahan, dan sekolah, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain menyerang pos-pos militer, OPM juga sering menargetkan pekerja proyek pembangunan yang mereka anggap sebagai simbol kolonisasi oleh pemerintah pusat. Akibatnya, banyak proyek pembangunan di Papua terpaksa ditunda atau bahkan dihentikan sementara, yang merugikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Untuk menanggapi ancaman ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap OPM dan kelompok-kelompok separatis lainnya. TNI dan Polri melakukan operasi militer terkoordinasi untuk menumpas kelompok-kelompok ini, meskipun operasi ini seringkali menghadapi tantangan besar karena medan yang sulit dan adanya dukungan lokal terhadap kelompok separatis di beberapa daerah. Baru-baru ini, OPM menyerang sebuah helikopter sipil milik PT Intan Perkasa Air Service di distrik Alama, Kabupaten Mimika, yang mengakibatkan tewasnya seorang pilot warga negara Selandia Baru, Glenn Malcolm Choning. Helikopter tersebut sedang dalam misi kemanusiaan dan telah terdaftar dalam jadwal penerbangan sipil. Insiden ini menunjukkan bahwa OPM seringkali melanggar hak asasi manusia dengan menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Pemerintah menyadari bahwa operasi militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan pendekatan lain, termasuk diplomasi dan penegakan hukum yang ketat terhadap pihak-pihak yang memberikan dukungan logistik, keuangan, dan informasi kepada OPM. Pemerintah juga berusaha memutus rantai dukungan bagi kelompok-kelompok separatis ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di tingkat internasional, pemerintah Indonesia terus berupaya mengomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Papua. Pemerintah menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan demi melindungi warga negara dan menjaga stabilitas nasional. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, dan ancaman terhadap Papua adalah ancaman terhadap seluruh bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa perlu bersatu untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dengan langkah-langkah yang tegas namun adil, diharapkan ancaman separatisme di Papua dapat segera diatasi. Upaya ini bukan hanya tentang menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga tentang memastikan bahwa rakyat Papua dapat hidup dalam damai dan sejahtera tanpa takut akan kekerasan. Harapannya, Papua akan menjadi wilayah yang lebih aman, stabil, dan makmur di masa depan.